Shalom saudara kasih Tuhan, kita berjumpa kembali dengan Renungan Sabat Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-48, ayatnya yang ke-17 dan ke-18. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kuasa, Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara kasih Tuhan, tema firman Tuhan hari ini ada di ayat yang ke-18 tentang damai sejahtera. Hanya Tuhan sumber damai sejahtera kita. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan oleh Yesaya untuk bangsa Yehuda, di mana Yesaya memberitakan tentang pengharapan dan tentang penghiburan kepada bangsa Yehuda, kepada bangsa Israel yang pada saat itu berada di dalam pembuangan di Babel, bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan umatnya dan membawa mereka ke Yerusalem untuk menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, untuk menikmati berkat yang dari Tuhan, syaratnya harus memperhatikan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah. Di ayat yang ke-18 tadi dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Ini yang menjadi perintah Tuhan, ini yang menjadi ketetapan Tuhan. Ini yang disampaikan Yesaya kepada bangsa Yehuda, di mana untuk bisa menikmati damai sejahtera yang disediakan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, rupanya bangsa Yehuda harus memperhatikan setiap apa yang menjadi ketetapan, apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Bahwa damai sejahtera itu hanya dapat dinikmati oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang fasik tidak akan menikmati damai sejahtera. Di ayat 22 dikatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Saudara kasih Tuhan, ini jelas sekali hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan saja yang akan menikmati damai sejahtera itu. Saudara kasih Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda sehingga damai sejahtera yang tidak akan pernah kering seperti sungai yang mengalir itu boleh dinikmati bangsa Israel. Bahkan juga kita boleh menikmati damai sejahtera yang dari Allah itu. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat 12 dan 13 dikatakan, dengarlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Rupanya saudara kasih Tuhan, Yesaya mengingatkan kepada bangsa ini, yang pertama, untuk bisa menikmati damai sejahtera yang dari Tuhan, yang Tuhan sediakan, berarti ingatlah Tuhan Allahmu, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menciptakan dunia seisinya. Ini sesungguhnya mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya di dunia ini tidak ada Allah selain Allah Israel, Allah yang disembah oleh Abraham, oleh Ishak, dan oleh Yakub, yang kita kenal saat ini dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah Yehowa yang dikenal dalam perjanjian lama. Saudara kasih Tuhan, Alkitab jelas sekali memberikan informasi yang jelas tentang keberadaan Allah. Untuk mengingat keberadaan Allah itu, senantiasa Allah memberikan Tauratnya. Kita bisa melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah ada Allah lain di hadapanku. Ini satu perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Kemudian ayat yang keempat juga dikatakan, janganlah membuat patung, janganlah menyembah atau beribadah kepadanya.
Ini jelas sekali firman Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel agar senantiasa mereka ini mengingat hanya ada satu Allah di dunia ini, yaitu Allah yang benar, Allah yang mereka kenal sebagai Allah Yehova, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bahkan juga dikatakan di dalam Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 dikatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Ini jelas sekali, tidak ada Allah lain selain Allah Yehova. Bahkan juga di kitab Wahyu pasal 22 ayat 13 dikatakan, akulah Alfa dan Omega. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang terlibat langsung dalam sejarah umat manusia. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, ingatlah Tuhan Allahmu yang menciptakan dunia dan seisinya. Yang kedua, saudara Tuhan, kita bisa melihat kembali di ayat 12, ayat 14 dan ayat yang ke-16 ada kata di situ, dengarlah hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil. Kemudian di ayat 14 dikatakan, berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Ada perintah tuh, dengarlah 2 kali. Kemudian di ayat 16 dikatakan kembali, dekatkanlah kepadaku, dengarkanlah ini. Rupanya di situ ada 3 kali kata dengarlah, dengarlah, dengarlah. Saudara kasih Tuhan, rupanya tugas yang kedua untuk bisa menikmati damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu adalah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi. Maksudnya apa? Mendengar kebenaran firman itu. Firman Tuhan itu disampaikan oleh para Nabi, bahkan juga disampaikan Tuhan langsung ya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini menjadi kewajiban bagi umat Allah. Yang harus didengar adalah perkataan Allah, yaitu firman Allah yang disampaikan oleh para nabi, harus ditaati dan dilakukan. Kita bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi tujuan Allah itu sudah disampaikan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi bangsa ini untuk menjadi saluran berkat. Saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-28 kita juga bisa melihat, yang berbahagia ialah yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, dengarlah apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu. Bahkan di ayat yang ke-17 kita bisa melihat manfaat dari mendengar kebenaran firman itu. Ayat 17 dikatakan, beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kuasa Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah dan menuntun engkau ke jalan yang harus kau tempuh. Ada 3 di situ, ya, di mana manfaat firman Tuhan itu. Yang pertama itu dikatakan mengajar. Firman Tuhan baik untuk mengajar. Kemudian apa? Memberi faedah dan menuntun kepada jalan yang harus kau tempuh. Rupanya ini yang harus diperhatikan oleh bangsa Israel. Ini juga yang diperhatikan setiap orang percaya, agar senantiasa hidup kita diwarnai dengan mau mendengar kebenaran firman Allah. Bahkan juga kita bisa melihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 bahwa firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, bahkan juga mendidik orang di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, dengarlah apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, ada di ayat 20 dan 21, demikian firman Tuhan, keluarlah hai Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Mereka tidak menderita haus ketika ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu, maka memancarlah air. Saudara kasih Tuhan, ini bukti bahwa sesungguhnya yang harus diperhatikan oleh orang percaya ada di ayat 20 tadi dikatakan, yang pertama, beritahukanlah. Yang kedua, siarkanlah. Yang ketiga, katakanlah. Inilah tugas yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Sesungguhnya tugas
dan tanggung jawab sebagai orang percaya itu adalah menyaksikan kasih Tuhan. Ini memang tugas yang dipercayakan oleh bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini dipercayakan Tuhan untuk menjadi seruan berkat bagi bangsa-bangsa. Di ayat 21 kita juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa Israel, di mana 40 tahun pengalaman Israel ini berjalan bersama dengan Allah. Tuhan memelihara kehidupan mereka sehingga mereka sampai kepada tanah perjanjian. Saudara kasih Tuhan, lihatlah apa yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita saat ini, sehingga kita bisa menikmati damai sejahtera sampai hari ini, bahkan juga pemeliharaannya sampai hari ini. Saudara kasih Tuhan, kesimpulan kita pada hari ini, jika ingin damai sejahtera, rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kita, ingatlah bahwa hanya ada satu Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang sanggup memberikan pengharapan. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, ingatlah Tuhan Allahmu, dengarkanlah firman-Nya, dan lakukanlah apa yang menjadi kehendak-Nya. Tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali untuk kami terus mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang berkuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang selalu memelihara seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering itu akan selalu kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan harapan kami dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Salam saudara kasih Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Salam saudara yang diberkati Tuhan. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas. Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman